Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua dari LAI. Demikianlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan yang tidak bersalah dan yang tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Bapak Ibu saudara, saya beberapa kali waktu makan di restoran itu kadangkala suka ngerjain pelayan-pelayannya. Ketika mereka sudah tanya, ya Pak mau makan apa? Dan waktu ditanya mau minum apa, saya suka kerjain. Ya, saya bilang saya pesan es teh panas. Atau kadangkala saya minta teh manis tawar. Nah, saudara pelayannya itu waktu coba catat, baru dia gitu ya, dikerjain. Karena nggak ada yang namanya es teh panas, nggak ada yang namanya teh manis tawar. Teh manis tawar, ya, es teh panas dingin, ya, kopi pahit manis, itu adalah kata-kata yang disebut itu bertentangan, saudara. Atau biasanya lebih langsung disingkat itu oksimoron. Ya, jadi tidak ada yang namanya teh manis tawar, es teh panas. Yang namanya es teh ya pasti dingin, yang namanya teh manis ya pasti manis gitu. Tapi ketika kata-kata itu digabungkan, itu dinamakan oksimoron ya di dalam istilah linguistik. Serangkaian kata yang sebenarnya kontradiktif, bertentangan, tapi disatukan, saudara. Oksimoron dipakai untuk menonjolkan ketidakmungkinan, kemustahilan. Ya, jadi tidak logis. Nah, di dalam Matius pasal 5 yang tadi kita baca, saya pikir ada dua oksimoron yang kita bisa buat dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Yaitu garam yang hambar sama terang yang gelap, saudara. Yang namanya garam udah pasti rasanya asin. Yang namanya terang itu pasti bercahaya, menghalau kegelapan. Itu fakta yang sederhana, saudara. Dan atas dasar fakta yang sederhana itu, Tuhan Yesus memberikan pengajaran buat murid-muridnya. Ya, termasuk buat kita semua pada hari ini. Kata Tuhan Yesus, setiap kita, murid-muridnya adalah garam dunia dan terang dunia. Apa maksudnya, saudaraku? Yes, di sini ketika mengajarkan hal ini, ya, saya percaya Bapak Ibu yang familiar, itu kadang-kadang orang debat. Apa maksudnya ya? Pertama, ketika kita lihat dikatakan bahwa kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin disembunyikan. Nah, saya percaya ini menjadi kata kuncinya, saudara. Yaitu menonjolkan pengaruh atau influence yang itu tidak mungkin atau mustahil disembunyikan. Ya, jadi Tuhan Yesus mau menekankan setiap muridnya pasti memberikan dampak atau memberikan pengaruh. Nah, yang pertama kita di sana ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ini maksudnya kota di siang hari atau di malam hari. Kalau tadi di dalam warta yang ditulis itu, kota di malam hari. Ya. Nah, saudara kita tidak tahu persis maksud Tuhan Yesus kota di siang hari atau di malam hari. Kota pada saat itu dibuat dengan batuan kapur. Sehingga waktu siang hari ketika ditimpa oleh sinar matahari, kelihatan dari kejauhan itu akan terang benderang. Ya, oh di sana ada kota. Tapi setelahnya Tuhan Yesus mengatakan ada terang yang dinyalakan di malam hari. Ya, ketika dinyalakan terang di malam hari diletakkan di atas kaki Dian untuk menerangi seluruh rumah. Jadi bisa jadi yang dimaksudkan juga kota di malam hari. Ya, dari kejauhan orang bisa lihat Yerusalem ada di atas bukit sana. Ya, di sana ada lampu-lampu yang dinyalakan dan ketahuan. Tapi terlepas dari kota di siang hari atau di malam hari, yang jelas adalah maksud Tuhan Yesus, kota nggak mungkin disembunyikan. Terang itu pasti bercahaya, pasti kelihatan.
Dan serupa dengan itu, saudara, ketika dia katakan, kamu adalah garam dunia, maka ini paralel. Ya, ini adalah satu paralel. Dia bicara bahwa kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Mustahil garam itu tidak asin. Nah, di dalam bahasa Inggris, saudara, ada satu permainan kata di sana ya. Boleh next ya. Nah, di sana dikatakan seperti ini. If the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Kalau garam itu kehilangan kegaramannya, bagaimana ia bisa menjadi garam lagi begitu kira-kira? Yang namanya garam pasti ada kegaraman, yaitu rasa asin. Kalau dia tidak asin lagi, maka itu bukan garam lagi. Yang namanya garam pasti asin, pasti salty. Kalau tidak salty, dia bukan salt lagi. Ya, jadi itu sodium klorida, saudara. Itu NaCl. Yang namanya garam, ya pasti asin. Jadi itu yang Tuhan Yesus ajarkan di sini adalah mustahil yang namanya garam tidak memberikan rasa. Mustahil yang namanya terang tidak memberikan cahaya. Sama mustahilnya dengan seorang murid Kristus tidak memberikan dampak atau pengaruh atau impact pada lingkungan sekelilingnya. Tapi pertanyaannya sekarang begini, saudaraku. Pada kenyataannya kita melihat banyak orang Kristen tidak memberikan pengaruh atau tidak memberikan dampak. Kenapa bisa demikian? Nah, kalau tadi poin pertama adalah murid pasti memberikan pengaruh. Nah, poin yang kedua adalah murid harus berbeda. Maka saudara, kita lihat di sini yang namanya murid untuk bisa memberikan pengaruh atau dampak, dia mesti berbeda. Saudara, garam itu adalah berbentuk bubuk dan warna putih. Betul ya? Bapak Ibu di rumah ada garam ya? Warnanya apa? Putih. Terus rasanya asin, bentuknya bubuk. Ya toh? Dan saudara, apa bedanya garam dengan bedak? Bedak juga warna putih, juga berbentuk bubuk. Apa bedanya dengan heroin? Ya, atau sabu. Apa bedanya dengan apa lagi yang berbentuk bedak ya? Berbentuk bubuk itu, terigu misalnya. Garam beda dengan terigu, beda dengan bedak, beda dengan heroin, saudara. Meskipun bentuknya sama-sama bubuk, sama-sama berwarna putih. Tetapi dari teksturnya dan dari rasanya dia berbeda. Dan saudara, maka sama seperti itu. Kita sama seperti dengan manusia-manusia lainnya. Ya, orang Kristen bukan berarti setelah dia percaya Tuhan Yesus tumbuh sayap. Atau tiba-tiba di kepalanya itu ada apa tuh? Ada halonya ya. Tidak, saudara. Sebagai manusia tetap sama persis kita. Tetapi harusnya ada pembeda antara saya dengan manusia-manusia lainnya dan orang-orang lain yang di luar Kristus. Jadi pasti ada pembeda antara murid Kristus dengan yang bukan murid. Nah, sama seperti garam, beda dengan bedak, beda dengan heroin. Pertanyaannya, saudara, bedanya di mana? Apa yang menjadi pembedanya? Ya. Nah, kalau kita ikut Tuhan, kita berharap bisa beda secara fisik, mungkin kita jadi kecewa. Percaya Tuhan tidak membuat kita berubah wajahnya. Jadi seperti aktor Korea, ya toh ya. Siapa tuh? Lee Min Ho gitu ya, Shin Tae-yong misalnya, atau Kim Jong Un, saudara. Enggak, saudara. Percaya Tuhan tidak bikin muka kita jadi berbeda. Ya, tidak bikin tampang kita itu jadi ganteng atau cantik. Gitu. Nah, banyak yang beranggapan ikut Tuhan harus kelihatan dari bedanya dalam hal aksesorisnya. Ya toh, pakai kalung salib yang besar-besar. Kalau bisa bertahtakan berlian dari emas yang entah berapa karat, saudara. Atau tato gitu ya. Ada tato salib, I belong to Jesus, atau apapun itu. Tapi sayangnya saudara, banyak yang pakai kalung salib, cuma juga hidupnya itu nggak beda tuh dengan yang lainnya. Iya kan? Hidupnya itu juga nggak beda dengan orang-orang yang pakai kalung tengkorak gitu. Ya tahu ya? Kita kadang-kala lupa ya, waktu Tuhan Yesus disalib itu ada 3 yang tersalib, saudara. Ada Tuhan Yesus di tengah, sebelah kanan kiri itu penjahat gitu kan ya. Nah, jadi kalau pakai aksesoris salib, hidupnya kayak penjahat, mungkin salibnya salib penjahat sebenarnya. Bukan salib Tuhan Yesus, begitu tau ya. Atau kita
kadang berpikir bahwa di dalam hal aksesoris-aksesoris lainnya, ya, yang dipajang di kendaraan, ya atau ya, Jesus inside, apalagi, haleluya gitu ya, I belong to Jesus, apalah itulah saudara. Tapi di dalam membawa kendaraan, ternyata kadangkala kalau orang baca tulisan di belakang itu, orang berpikir ini jangan-jangan mobil curian begitu, kendaraan curian gitu. Jadi saudara, seorang murid Kristus dikenali bukan dari aksesorisnya. Jadi dari mana seorang murid dikenali perbedaannya. Banyak kali dari mimbar-mimbar, dari ruang-ruang kelas, dari manapun yang ditonjolkan atau disoroti adalah perbedaan dalam hal perilaku atau dalam hal perbuatan. Ini sepertinya agak kejauhan ya. Boleh kasih pinjam satu mic? Terima kasih. Banyak kali yang disoroti adalah perbedaan dalam hal perilaku atau perbuatan. Orang Kristen kalau sekolah nggak nyontek. Orang Kristen kalau dagang nggak nipu-nipu. Orang Kristen kalau kerja nggak malas-malasan. Orang Kristen kalau menikah, ya dia akan setia. Ya itu benar saudara. Ya, itu semua benar. Karena kalau kita lihat dalam Matius pasal 5, di dalam khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus ada menekankan perbedaan dalam hal perilaku, di dalam hal etika, di dalam hal moralitas. Kita lihat di dalam bagian berikutnya, Tuhan Yesus memberikan pengajaran, engkau mendengar firman Taurat berkata seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu. Ya, di dalam hal mencuri, di dalam hal berzina, di dalam hal membunuh, itu Tuhan Yesus menekankan kedalaman daripada pengajaran Taurat itu. Dan ada penekanan dalam hal perilaku etika seorang Kristen. Kamu mendengar mata ganti mata, tapi aku berkata kepadamu, kalau ada orang yang menjahatimu, jangan membalasnya. Itu kan dalam hal ranah etika atau kelakuan. Jadi itu hal yang tidak keliru, saudara. Akan tetapi, kalau kita perhatikan, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, hidup kita memang ada kalanya nggak ada bedanya dengan orang-orang lainnya, saudara. Kita kerja dengan jujur, orang muslim juga kerja dengan jujur. Kita menikah dan sayang dengan pasangan kita, anak-anak kita, orang-orang dari agama Buddha juga seperti itu. Ya. Terus kita katakanlah kuliah. Kita memberikan usaha yang terbaik, belajar dengan tekun, mendapat nilai yang oke. Orang-orang ateis juga seperti itu, saudaraku. Jadi kita nggak bisa menilai perbedaan seorang murid dengan yang bukan murid hanya dari kelakuan yang tampak, hanya dari moralitas. Maka kita memperhatikan di dalam Matius, khotbah di bukit ini, Tuhan Yesus memberikan penanda yang lain. Misalnya di dalam Matius 6, Yesus memberikan perspektif tentang harta. Ya, engkau jangan mengejar harta di dunia, tetapi engkau mesti mencari harta yang kekal di sorga. Engkau tidak mungkin melayani Tuhan dan mamon, uang. Engkau jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang khawatir soal makanan, pakaian, dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan penekanan bahwa ada perbedaan antara murid Kristus dengan yang bukan murid di dalam hal nilai-nilai, di dalam hal keyakinan, di dalam hal value-nya, saudara. Di dalam hal yang sifatnya itu tidak kelihatan. Nah, jadi hal-hal yang kita lakukan bisa jadi sama dengan orang-orang lainnya. Tetapi dorongan yang di dalam motivasinya, tujuannya itu berbeda. Bisa jadi orang-orang Kristen dengan orang yang non-Kristen itu sama-sama rajin, tekun bekerja. Tapi yang satu kuadai motivasi untuk mendapat harta, mendapat kenaikan jabatan. Tapi seorang Kristen dari motivasi, ini adalah satu hal yang saya kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan sudah kasih saya begitu banyak hal, saya perlu memberikan yang terbaik. Jadi sama yang dikerjakan, tetapi motivasi dan tujuannya itu berbeda. Maka saudara, kita lihat bahwa seorang murid perlu memiliki perbedaan di dalam hal etika, kelakuan, tapi juga di dalam hal yang sifatnya tidak kelihatan. Dalam hal nilai-nilai, value-nya, dalam hal keyakinan atau belief-nya itu. Dan dengan kata lain, saudaraku, ya,
rancangan Tuhan bagi pengikut-pengikutnya adalah bukan menjadi seorang oksimoron. Oksimoron itu tadi ya, teh manis tawar, ya, garam yang hambar atau terang yang gelap. Bukan, saudara. Tetapi panggilan setiap kita adalah menjadi paragon itu. Ya, paragon di dalam kamus diberikan definisi orang dengan kualitas yang tinggi, gitu. Ya, dengan kualitas yang mulia itu. Nah ini ya, jadi satu orang dengan kualitas yang sangat tinggi menjadi contoh, menjadi example itu. Nah pertanyaan berikutnya saudara, di mana dan dalam hal apa saja kita menggarami dan menerangi? Di dalam pengajarannya Tuhan Yesus menekankan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Perhatikan bahwa Tuhan Yesus memakai istilah dunia. Bukan garam gereja, bukan terang gereja. Dunia artinya segala sesuatu, saudaraku. Tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita berada. Dunia artinya segala aspek kehidupan tanpa terkecuali. Nah, saudara, di sini saya coba berikan beberapa ranah-ranah kehidupan, ya, daftar ranah-ranah kehidupan yang di dalamnya kita harusnya memberikan pengaruh atau impact. Nah, supaya gampang diingat dari huruf A sampai huruf J. Ya. Dan perhatikan waktu kita menyebut ranah-ranah hidup itu, aspek-aspek kehidupan itu, kita memakai kata dunia. Yang pertama adalah dunia art and entertainment, dunia seni, saudara. Ya, jadi kita perlu lebih banyak murid-murid Kristus yang menghasilkan karya-karya seni yang berkualitas, yang menunjukkan ketuhanan Kristus di dalam dunia seni, saudaraku. Ya, saya waktu sebelum pindah ke Manado, saya pelayanan lama di Jakarta, dan waktu mau pindah, saudara, kami diundang beberapa kali untuk khotbah, ya, di gereja tempat kami pelayanan sekarang. Terus saya tanya ke istri saya, supaya jadi ilustrasi, lagu apa yang lagi terkenal di Manado, gitu, bikinan orang Manado. Dia juga nggak tahu, istri saya orang Manado, saudara. Akhirnya saya coba search, saya coba cari tahu. Dan zaman itu ternyata lagi tren itu adalah lagu yang judulnya itu Mama Ani So Jadi Mama Tiri. Itu. Bapak Ibu tahu nggak lagu itu? Nggak tahu. Berarti cuma saya yang tahu ya. Bapak Ibu tahu nggak itu lagu? Tahu ya. Nah, waktu itu terkenal waktu itu ya. Terus saya cari tahu yang lain-lain. Lagu-lagunya Hugel ABG, pokoknya yang seperti itu, saudara. Dan saya bertanya, ini lagu artinya apa? Gitu ya, tanya ke istri saya. Wah, Mama Ani artinya Mama Kristiani, itu adalah Mama Baptis, begitu. Ternyata malah jadi selingkuh. Wow, artinya ini dibikin oleh orang apa, saudara? Orang Islam? Orang Kristen. Dan itu mencerminkan kehidupan yang dialami sehari-hari. Artinya, saudara, yang terjadi adalah mungkin tidak memberikan dampak atau pengaruh ya di dalam hal-hal karya seni itu. Karena yang ditonjolkan, diglamorkan atau dimuliakan adalah gambaran kehidupan yang hancur dan rusak, begitu. Jadi kita perlu lebih banyak orang-orang yang menghasilkan karya-karya seni ya di dalam dunia seni menyatakan ketuhanan Kristus itu. Dan oleh sebab itu di sini mungkin ada Bapak Ibu yang sudah punya anak, anaknya lagi mau kuliah, terus dia mau sekolah dalam dunia seni gitu ya. Jangan dilarang, saudara. Ya, kadang orang tua begitu tahu anaknya mau jadi musisi, mau jadi apa tuh ya, tukang gambar, langsung, kamu mau makan apa nanti gitu ya. Makan itu gitar gitu. Kamu makan itu lukisan begitu. Orang tua niatannya baik, kepengen hidupnya anaknya itu baik begitu. Tapi kadangkala lupa bahwa Tuhan memberikan gift, memberikan karunia yang berbeda buat setiap orang. Kalau memang dia panggilannya adalah berkarya dalam dunia seni, kita perlu dorong. Kamu perlu jadi sutradara, perlu menjadi pelukis, menjadi pembuat musik, pembuat lagu yang memberikan dampak di dalam dunia seni. Itu yang pertama. Dunia yang kedua adalah dunia bisnis, saudara. Dunia bisnis and marketplace itu.
ya dunia kerja. Ya sama seperti Bapak Ibu di sini. Ya kita semua di dalam dunia kerja. Nah, kita perlu lebih banyak pekerja dan pemberi kerja yang betul-betul memanusiakan. Ya, saya nggak perlu banyak bahas mengenai ini. Ya di gereja juga banyak dibicarakan. Yang dunia ketiga, saudara, dunia gereja. Gereja perlu nggak digarami, saudara? Apakah perlu? Gereja perlu nggak digarami, Bapak Ibu? Nggak perlu ya. Kadangkala gereja bukan jadi pabrik garam, jadi gudang garam ya. Ya toh ya. Tempat orang-orangnya ditahan gitu. Nah, tapi saudara, hari ini pendeta yang jujur itu kadangkala jadi oksimoron. Buat banyak orang nggak ada pendeta yang jujur. Itu oksimoron, sama seperti teh manis hambar gitu. Majelis itu singkatan manusia jelmaan iblis gitu. Ya. Karena saking rusaknya gereja. Orang-orang di dalamnya, pemimpin-pemimpinnya sampai yang paling bawah, memang tidak hidup di bawah ketuhanan Kristus. Ya, yang diributkan soal uang, bangunan, dan aset. Maka ini menjadi problem, saudara. Gereja juga perlu digarami, perlu diterangi. Dunia yang berikutnya, dunia digital, ya, digital teknologi dan media. Hari ini apa-apa digital, saudara. Ya, kita hari ini apa-apa digital. Tapi pertanyaannya, bagaimana seorang murid Kristus menggarami dan dunia digital? Saya lihat banyak kali orang Kristen latah, ya sedikit-sedikit terpengaruh harus jadi influencer. Pertanyaan yang engkau menjadi seorang influencer memberikan pengaruh yang positif, yang oke, atau sebenarnya sinfluencer, saudara, memberikan pengaruh dalam hal berdosa. Ya, apa bedanya seorang murid Kristus dengan bukan murid Kristus ketika you di TikTok juga ya mengumbar-ngumbar saudara hal-hal yang menimbulkan nafsu atau mengajarkan hal-hal yang keliru dan seterusnya dan seterusnya. Dunia berikutnya dunia pendidikan, education. Ya. Saudara, waktu saya interaksi dengan rekan-rekan guru pendidik ya, dosen, satu keluhan adalah kadangkala yang menjadi tantangan di dalam dunia pendidikan juga adalah masalah ketidakjujuran. Orang maunya cepat, gitu. Maunya itu instan. Pokoknya kalau boleh saya nggak perlu menempuh proses, kasih uang aja, tinggal dapat title, tinggal dapat degree-nya. Nah itu menjadi satu problem, saudara. Dunia pendidikan pun perlu digarami dan diterang. Berikutnya, dunia family, dunia keluarga. Saudara, hubungan antara suami dengan istri, laki-laki dengan perempuan dalam ikatan pernikahan, itu adalah menjadi rancangan Allah sebagai papan iklan. Di dalam Efesus pasal 5 yang setiap kali pernikahan dibacakan, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu, hai suami, kasihlah istrimu sama seperti Kristus mengasihi umatnya, ya, dan seterusnya, yang tiap kali dibacakan. Tapi apakah itu menjadi satu hal yang dihidupi, menjadi satu value di dalam pernikahan kita? Saudara, hubungan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan, itu dimaksudkan sebagai papan iklan. Untuk mengiklankan kasih daripada Allah buat umatnya. Kasih daripada Kristus buat jemaatnya. Kalau hari ini hubungan suami istri dipenuhi dengan pertikaian, perceraian, cekcok, pisah gitu ya. Maka apa yang kita iklankan? Kasih Allah kepada umatnya yang seperti apa yang kita iklankan? Saudara, saya coba cek berapa angka perceraian di Manado ini. Karena cukup tinggi loh saudara ya. Jadi ada dua yang tinggi, Bolang Mungando sama Manado. 1.200 menikah, 1.200 menikah. Yang cerai itu ada 400-an, ada 400-an. Jadi ngeri saudara. Di dalam 1 tahun 1.200 menikah, terus ada 400 yang cerai. Tentu yang bukan menikahi 1.200, 400 langsung cerai tahun itu juga tidak saudara ya. Tapi maksud saya menunjukkan bahwa tinggi tingkat perceraian itu. Ya, jadi satu problem. Bagaimana 10 tahun ke depan mungkin dibanggakan dalam kota 1.000 perceraian, bukan 1.000 gereja.
Maka ada masalah di dalam dunia keluarga. Dunia keluarga perlu diterangi, digarami. Lalu dunia berikutnya, government and law. Saya seringkali ditanya, Pak, boleh nggak orang Kristen berpolitik? Gitu. Boleh nggak saya nyalek? Boleh nggak saya nyalon? Ya boleh-boleh saja. Di dalam Alkitab ada Yusuf kerja sama Firaun, saudara, sebagai pejabat nomor 2 di Mesir. Ada Daniel yang kerja dengan Nebukadnezar, dengan Darius, dengan siapa itu, raja-raja Media Persia, raja-raja Babel itu. Ada Esther sebagai ratu gitu. Ya. Jadi di dalam dunia politik gitu, kita perlu lebih banyak orang-orang yang seperti itu, Yusuf, Daniel, dan Esther di dalam dunia politik. Tapi kalau seandainya kita terjun dan kemudian kita jadi ikut-ikutan, maka itu tadi, garam yang hambar, terang yang gelap. Ya, jadi masalahnya bukan pada berpolitik itu sendiri, tapi apa yang kita kerjakan ketika kita berada dalam posisi atau di dalam area itu. Selanjutnya, dunia healthcare and human rights, ya, dunia kesehatan dan dunia hak asasi manusia. Saudara, tahukah Anda di dalam sejarah dunia kesehatan itu, dunia rumah sakit, kemudian panti asuhan, panti jompo itu didirikan oleh orang-orang Kristen, murid-murid Kristus. Orang zaman dulu ketika tahu satu kota dilanda oleh wabah, mereka kabur. Karena takut terjangkit, takut mati. Tetapi murid-murid Kristus pada saat itu, karena menghidupi imannya, mereka tetap stay, tetap tinggal, merawat orang-orang yang sakit. Dan itu jadi kesaksian bagi orang banyak. Sehingga orang-orang Romawi pada saat itu banyak yang bertobat. Karena melihat pengorbanan dari orang-orang Kristen. Hari ini, saudara, dunia kesehatan perlu digarami, diterangi. Kadang-kala kita lebih menonjolkan soal profit. Gitu. Ya, tidak lagi memanusiakan manusia. Tidak lagi menekankan soal bagaimana kasih Allah itu dinyatakan di dalam dunia kesehatan itu. Ya. Lalu berikutnya, dunia intelektual. Kita perlu lebih banyak filsuf, pemikir, ilmuwan yang bisa menerapkan ketuhanan Kristus di dalam segala ilmu pengetahuan, saudara. Ya. Dan yang terakhir, dunia jurnalisme. Saudara, hari ini kita hidup dalam dunia yang dikit-dikit menggoreng. Bukan menggoreng makanan, tapi menggoreng berita, saudara. Ya. Jadi yang kontroversial, yang sangat-sangat membuat masyarakat tuh gaduh, itu yang ditonjolkan. Supaya dapat klik dari sana. Ya. Jadi di framing sedemikian rupa dalam berita-berita yang ada. Saya waktu zaman COVID, istri saya itu dia senang sekali nyanyi lewat Smule itu. Bapak Ibu tahu Smule? Apps yang buat nyanyi itu, ya, Smule itu ya. Nah, jadi dia nyanyi dengan ada orang Barat nyanyi lagu Haleluya, Handel itu, Messiah itu. Dan kemudian dia ambil videonya, dia masukin di YouTube. Nah, karena bagus ya, dia kirim ke saya, dia bilang, kamu bantu like lah gitu kan ya, supaya banyak like-nya di YouTube gitu. Terus bantu juga, sebarin gitu. Terus saya bilang ke dia, kamu mau nggak saya bantuin supaya like-nya itu atau yang view-nya itu jadi banyak? Oh ya, gimana caranya? Saya kirim nih ya, saya flash itu, saya forward ke WhatsApp saya tulis, astaga, istri saya bersama pria lain gitu. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, Anda akan klik video yang judulnya Michelle dan Tamir singing Hallelujah, Handel. Sama yang kedua, astaga, istri saya bersama pria lain. Anda akan klik yang mana? A atau B? B, betul ya? Karena itu yang menarik. Karena itu yang bikin wow gitu ya. Walaupun waktu klik, ternyata beda. Hari ini kita hidup dalam dunia seperti itu, saudara. Jurnalisme yang bukan menekankan truth, tapi feelingnya. Ya, perasaan terhadap apa yang diberitakan. Sehingga jurnalisme hari ini bisa jadi tidak berintegritas. Dan kita butuh lebih banyak
orang-orang, murid-murid Kristus yang memberikan dampak dalam dunia jurnalisme. Dan saudara ini A sampai J ya. Dan tentu saja bukan stop sampai di sini. Ada masih banyak dunia-dunia lain. Maksud saya dunia-dunia lain bukan dunia setan, pocong, popo gitu ya. Tapi ada dunia-dunia literatur misalnya. Atau dunia sports, dunia olahraga. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pikirkan dunia-dunia lainnya. Di mana di dalamnya murid-murid Kristus itu memberikan impact atau pengaruh itu. Baik, next. Next lagi. Nah, saudara, karena waktu saya terbatas, saya nggak bisa jelaskan dengan detail, tapi saya boleh berikan beberapa highlight saja ya. Pertanyaannya adalah sekarang bagaimana caranya memberikan atau hidup sebagai garam dan terang itu. Nah, di dalam satu buku yang baik sekali dari Dick Stock ini ya, The Culturally Savvy Christian, dia berikan kepada kita ada 3 postur seorang murid sebenarnya di dalam dunia. Ya, boleh next lagi nggak? Next lagi? Ya. Nah, jadi postur seorang murid itu dia pertama itu sebagai aliens ya, sebagai seorang asing gitu. Bapak Ibu baca di dalam 1 Petrus pasal 2. Demikianlah kita tinggal sebagai seorang pendatang dan perantau dalam dunia ini. Nah, seorang pendatang dan perantau artinya ada budaya-budaya yang bikin dia itu harusnya enggak bikin dia itu rasa nyaman untuk melakukannya. Nah, jadi dia nggak bisa lakukan itu. Contoh saudara, di orang-orang Barat ya, waktu dia datang ke Indonesia, dia makan di warung-warung makan di Indonesia ini, kemudian dia lihat di meja itu ada tisu, biasa tisu gulung, ya toh, dipakai untuk ngelap mulut. Nah, buat orang-orang Barat, mereka jijik lihatnya, saudara. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya? Kenapa kira-kira? Ini kena kejauhan mungkin ya, saya nggak dengar. Kenapa? Ya? Karena tisu gulung itu dipakai di toilet buat orang-orang Barat. Itu budaya mereka. Jadi itu tisu dipakai di toilet, ya, buat cebok saudara. Ya. Nah, sehingga waktu lihat orang Kristen dengan orang Kristen, orang Indonesia dengan asiknya gitu ngelap mulut pakai tisu gulung yang buat kita juga nggak ada masalah, buat mereka jijik sekali gitu. Nah, itu karena perbedaan budaya. Ya. Nah, itu satu hal yang normal. Nggak ada salah benar di dalam hal itu, saudara. Ya, mau pakai tisu gulung, pakai apapun ya terserah begitu. Yang penting dilap gitu ya, mulutnya gitu. Nah, tetapi saudaraku itu satu gambaran. Bahwa sebagai pendatang dan perantau dengan culture yang berbeda, ya kita dari dunia yang lain, dari kerajaan Allah, datang diutus di dalam dunia ini, ketika hidup, maka harusnya ada budaya-budaya dalam dunia ini yang bikin kita itu nggak nyaman. Ya, saya sebagai pendatang dan perantau, saya nggak bisa nih lakukan hal-hal seperti ini. Karena saya adalah warga negara kerajaan Allah yang kebetulan diutus ke dalam dunia ini untuk hidup di sini dan sekarang. Maka ada budaya-budaya yang perlu di-counter, perlu dilawan, perlu ditolak, perlu dikatakan ini nggak bisa saya kerjakan dan saya lakukan. Hari ini saudara kita sering kali tunduk kepada budaya. Budaya-budaya yang salah, budaya-budaya yang keliru. Tapi saudara, kalau budaya ternyata menentang Kristus, kita harus berani katakan tidak. Kristus yang harus diutamakan melebihi budaya. Di dalam budaya-budaya yang keliru dan salah, saudara. Ya. Jadi kita nggak bisa membenarkan apa-apa atas dasar budaya. Nah, yang kedua, saudara, kita bukan sekedar sebagai alien, sebagai pendatang, perantau, orang asing, tapi postur kita juga sebagai ambassador, sebagai duta, sebagai duta ya, yang menyampaikan atau mewartakan satu berita. Nah, kadangkala yang tadi kita ketika kerja, semua orang juga kerja dengan benar, ya, semuanya juga baik-baik saja, semuanya juga oke. Saya menikah dengan istri saya,
Kami di dalam menikah ya baik-baik saja, orang lain juga baik-baik saja. Nah, jadi dalam hal-hal seperti itu kan tidak perlu menentang, ya tak? Dia dia pernikahannya oke, pernikahan saya oke. Dia tidak Kristen, saya Kristen. Sama di dalam permukaannya. Tapi di dalam yang permukaannya sama itu, saya tetap perlu menyampaikan satu berita yang berbeda mengenai Injil, mengenai siapa Tuhan saya. Dan saudara, panggilan kita pada puncaknya bukan berhenti sebagai pendatang rantau yang melawan budaya-budaya tertentu, bukan sekedar menyampaikan berita-berita tertentu, tapi harapannya adalah menciptakan budaya-budaya baru sebagai artis, sebagai seniman yang menghasilkan budaya-budaya baru. Kalau saudara di tengah apa yang Anda kerjakan saat ini, ya dinas PUPR, UPTD apapun, ternyata yang biasa terjadi adalah budayanya itu korup, budayanya itu adalah jelek, buruk, dan kita tahu itu keliru. Maka panggilan kita, saudara, bersama-sama menciptakan budaya yang baru. Dan itu satu hal yang saya rasa tidak mudah, saudara. Iya, kita waktu melakukannya percayalah bahwa tidak mudah. Nah, waktu kita kerjakan, goalnya adalah bukan supaya pandangan tertuju kepada kita. Kan di dalam Matius pasal 5 tadi katakan, ya, di dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan siapa yang dimuliakan? Bapamu yang di sorga dimuliakan. Goalnya adalah pada akhirnya Allah dimuliakan. Tapi percayalah saudara, waktu kita melakukan itu semua, belum tentu Anda dipuji, belum tentu Anda disayangi, belum tentu Anda kemudian diterima. Ya, dosen, pendeta, majelis, pekerja, pebisnis, pejabat, guru yang benar, malah dihujat, malah dijatuhkan, disikat, disikut, saudara. Dan nggak perlu heran, karena Tuhan Yesus Kristus, Sang Garam dunia yang sejati, terang dunia yang sejati itu, memberikan pengaruh yang luar biasa selama hidupnya. Tetapi dia ditolak, dicemooh, disiksa, disalibkan. Maka itu sebabnya saya percaya Tuhan Yesus memberikan pengajaran mengenai garam dunia, terang dunia ini setelah ucapan bahagia. Ya, di dalam bagian atasnya Tuhan Yesus katakan seperti ini, saudara, ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Maka biarlah saudaraku, Allah dimuliakan lewat berita yang kita kumandangkan, lewat cerita yang kita kisahkan, dan bahkan di atas segalanya lewat derita yang kita alami, karena kita tunduk kepada Dia. Mari kita berdoa.